Ya kan, boleh dibilang kita gele di pinggir jalan aja dulu masih gimana gitu kan. Iya. Tapi bukan untuk ditiru buat remaja atau kawan-kawan adik-adian gue yang sekarang enggak. Itu udah lewat. Di tempat gua ada workshopnya khusus. Jadi gua di sini mungkin digitalnya lah gitu untuk kawan-kawan. Cuma kok pakai gua bukan istilahnya ngedar atau apa, tapi itu wah udah lama banget lah. Nanti hasil dari kuliah tadi gue ceritain lagi sama lu bro. Oke, berarti lanjut lah hasil kuliah nih. Apa yang dilakuin dengan ijazah tuh kan? Oke, lu terus pantengin, jangan lupa juga subscribe channelnya. Nah bro, makasih nih, maksinya nih. Siap. Semua kita tadi udah sholat, udah makan, ya. Ini tinggal lanjutin lagi nih ngobrolan. Oke. Ngobrol-ngobrol nanyain masalah lu udah kuliah gitu kan? Lu udah jadi S1 dong? Ya udah pakai pakaian toga gitu ya kan? Iya. Terus lu langsung kerja di? Nah jadi selesai kuliah, ya itu tadi gue coba jajal ijazah nih S1 gua yang gue bilang tadi, karena gua ya istilahnya nggak ada lah, gua kuliah di kelas jauh, gue penasaran nih laku nggak nih ijazah gitu kan. Iya. Bukan laku karena mau digadein ya? Oh, bukan. Nah, terus? Nah, itu tadi akhirnya gue coba lamar-lamar, akhirnya gue kerja di BSD di Tangerang Selatan waktu itu deket di Tangsel lah, Ya, properti lah ya. properti. Ya. Ya akhirnya gue diterima, gue kerja dapat 3 tahun. Dapat 3 tahun ya karena guanya sendiri itu orangnya ya itu tadi bukannya susah diatur ya, artinya ketika tidak sesuai dengan prinsip-prinsip gua, tidak sesuai, ya akhirnya gue resign gitu. Terus lu kerja? Enggak, gue resign, terus gue ikut kawan. Kebetulan kawan gue tuh kakaknya itu punya showroom. Oh, Showroom mobil betul. Nah di situ awal mulanya showroomnya di showroom gua nggak lama, cuma ikut nongkrong aja sih sebetulnya. Dari ngisi kekosongan waktu gua karena pengangguran itu tadi kan. Nah karena lu nanya awal mula gimana ceritanya gua punya usaha dan lain sebagainya, di situ gua kenal sama namanya Pak Agus. Okay. Orang hebat, orang yang baik banget lah. Maaf, Pak Agus sih sekarang masih ada. Oh ada, gue komunikasi baik gitu kan. Gue ketemu beliau dan di showroom itu selesai, gue diajak kerja tuh ceritanya sama Pak Agus itu. Pak Agus di advertising juga sih sama. Selang berapa lama, ya itu tadi lagi-lagi gue nggak cocok. Gitu, gue nggak cocok. Mungkin ya bagian dari perjalanan gue juga kali ya. Akhirnya ya Pak Agus ini memangnya orangnya asik, perhatian, dan baik banget. Dia nanya sama gue nih, Pak Agus ini nih, Kang, emang kalau mau keluar dari tempat saya mau kerja di mana? Kan punya tanggung jawab, nanti nganggur dong, gitu kan? Ya insya Allah lah, gue bilang nanti ada lagi kerjaan atau gimana yang memang sesuai dengan karakter kita, ya kan? Nah akhirnya Pak Agus nanya tuh sama gua, Kang kira-kira kalau misalkan mau usaha, tertarik di usaha apa? Gua sampein dong, gua bilang sama apa yang gua bisa. Gua kebetulan memang yang dari awal gue cerita suka desain ya. Intinya dia siap modalin dong. Betul. Nah dia nanya sama gua, kira-kira berapaan Kang, gini ya, banyak cerita. Akhirnya dia mutusin selang 2 hari lah paling nggak dia nelfon gua. Gua juga kaget, Kang, ini ada modal kata dia gitu kan, cuman saya untuk belanja nggak bisa anter, ketemu di jalan aja.
Akhirnya gue ketemu di jalan, gue dikasih duit 40 juta Di jalan tuh. di jalan, bukan di rumahnya. Gue di situ nggak pakai kwitansi, tanda terima apa. Percaya banget itu orang sama gue. Mungkin kalau kitanya geblek kali ya, mau cabut juga. Dan itu bukan suatu kebetulan kan, udah ngatur kan. Oh betul, makanya. Dan gue di situ memanfaatkan Kepercayaan orang. kepercayaan dari Pak Gus itu tadi. Jadi tuh bisnis tuh. Jadi bisnis, gue buka usaha jasa setting, bantu orang bikin logo apa. Buka itu tahun 2012 bulan Februari. Gitu, gue sewa tempat apa segala macam. Nah, selang perjalanan ada mungkin sekitar 6 sampai kurang lebih 1 tahun lah berjalan. Pak Agus karena kan fluktuatif ya, hasilnya itu kadang sedikit, kadang ada. Aku dipanggil sama Pak Agus dulunya. Kang, ini kalau segini kira-kira kayaknya nggak tahu, kesian deh nggak bisa. Masih merhatiin gua gitu. Mikirin lu ya. Keren banget itu Pak Agus itu. Gua punya keyakinan ini gua harus mempertahankan usaha ini. Gitu bro. Akhirnya gue diskusi sama Pak Agus, akhirnya Pak Agus menyerahkan investasinya dengan catatan mengembalikan modalnya dia, gitu. Sehingga usaha ini jadi murni milik gua. Nah, lagi-lagi Nanti lo tinggal balikin lagi modal. betul, dan lagi-lagi kebaikan Pak Agus itu tadi, gua ngebalikin nggak full dari angka 40 tadi. Gua ngebalikin cuma 25, dan itu pun gua minta waktu. Gitu, singkat cerita. Mungkin dari 20 itu mungkin sisanya itu mungkin dia udah kan lu udah kasih profit juga di per bulan. Sebetulnya sih nggak sampai. Nggak sampai. Karena memang namanya kita usaha baru kan, kita pendatang baru, kita juga usaha juga masih belajar. Ya singkat cerita, ya udah itu bisa dikembalikan. Sama gua ke Pak Agus, gua dibantu sama beberapa teman di sini ada. Oda ya alhamdulillah sampai sejauh ini ya masih bertahan bareng-bareng bantu gue di sini. Dulu ada Mbak Deng juga bantu gue, cuman dia mungkin dengan kesibukan yang lainnya. Sekarang lo masih komunikasi dengan Pak Agus itu? Gue masih, Oh, masih. hubungan baik gue Dia masih sekarang bisa apa dia? Bisa apa? Dia advertising masih. Oh, Masih. Gua silaturahmi jalan, komunikasi by phone, WA, telepon masih jalan. berarti di fase perubahan lu menuju arah yang benar itu, berarti Pak Agus inilah ya yang benar-benar biasa buat lu nih. Betul. Salah satu Nah, orang. mudah-mudahan Pak Agus nonton. Betul, Lu ada sepatah betul. kata nggak buat Pak Agus nih? Pesan. Ya artinya buat Pak Agus terima kasih telah membuka kesempatan pada awalnya, sehingga ya perjalanan gua belajar usaha apa segala macam, walaupun dari dulu gua udah usaha kecil-kecilan apa segala macam, cuman punya usaha pokok artinya punya tempat. Intinya lewat itu tadi hasilnya gua ketemu sama Pak Agus. Pak Agus memberikan jalan keluar seperti itu. Salut dan terima kasih buat Bapak. Nuhun. Oh di Sunda ya, Sukabumi. Oh iya, Tasik. Oh Tasik. Oh, berarti ini udah, lu saya bersih udah lama tempat yang baru ini. Tempat yang baru ini mungkin kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahunan lah. Karena gue mulai usaha itu di tahun 2012. Oh, Ya. berarti tetap namanya Gordonois Advertising. Arta Desain. Oh, art design. Iya, Oh, art bukan design. pakai nama Gordonois. Bukan, Oh, art design. Arta Desain. Nah, ini di Cilengsi ya. Cilengsi. Nah, teman-teman bagi orang Cilengsi sekitarnya nih mau sablon atau apa lagi nih? Jadi perjalanan waktu dulu gua cuma sebatas setting, jasa gambar. Akhirnya gua coba kembangin, ada dana sedikit, gua beli alat untuk buat stempel. Jadi gue di sini bisa ngerjain stempel otomatis, terus merchant seperti mug, kaos, satuan apa segala macam gue bisa. Berarti nggak apa dong nanti gue cantumin nomor telepon lu ya. Sih? Oh boleh banget, Sisi boleh lah banget, ya. thank you, boleh banget. Dan sekaligus gue juga memang sekarang berkembang di konveksi. Oh, konveksi. Gue buat kaos untuk kebutuhan gathering, seragam
olahraga sekolah, ya pokoknya Partai besar dong kalau gitu. perkawasan. Oh, perkawasan, partai besar. Ya kurang Maaf, lebih tapi lah. lu udah punya bendera sendiri, CP atau PT atau gitu? Gua untuk itu sendiri, gua ada nama yaitu Garasi Kaos. Kalau untuk di Garasi. Garasi Kaos. Berarti Itu, bro. intinya lu menyediain kaos polos itu, jadi bagi teman-teman yang punya usaha sablon, jadi gak usah jauh-jauh dong dia beli Oh kaos. iya, benar. Oh, gitu kan? Benar. Ah. Bisa di gua ada. Nah, lu udah stop di sini nih, di Cilung sini. Ya, jadi gua bantu teman-teman yang termasuk kelengkapan alat sablon. Mulai Oh. dari tintanya, pastanya, terus curing, terus alat buat abra, pokoknya teman-teman yang ngerti sablon, kebutuhan sablon ada di sini. Ada di gua di IG lu apa? Kenapa? IG-nya apa? Kalau IG gua Gordonois Trail Adventure sesuai channel gua, ngomong-ngomong gua juga ada channel. Oh iya. Teman-teman, dia juga. Beliau punya channelnya, apa channel lo? Itu kan? Ya betul. Gordonois Trail Adventure. Trail Adventure karena kebetulan gua juga hobi adventure. Motocross ya? Motocross. Tadi gue lihat nih, siapa ya? Fatir, Fatir. si Abah. Oh sebetulnya Abah. Oh, kalau di komunitas lu Abah dia. Enggak, karena dia kan sempet main apa sinetron apa tuh Abah-abah itu tuh gitu. Oh, ya benar. Iya. Sinetron Abah sebetulnya Abah. Jadi katalah si Abah gitu. Oh. Fatir. Fatir. Gua pernah main bareng sama Fatir. Berarti agenda lu ini kalau weekend lu adventure. Adventure. Kalau pada event, gue paling ya main-main ya gas tipis lah, gitu. Oh, gas tipis. Kulineran di gunung, lewat gitu di gunung, ya kayak gitu aja. Tadi gue lihat itu mainan lu tuh. Oh iya, ini gue ada beberapa mainan nih pendukung buat hobi gue. Oh, mantap. Buat hobi Udah gua. komplit teman-teman nih dia. Drone ya? Gue ada, jadi ini waktu nah ini cerita sedikit nih waktu Oh, ya. gue main bareng sama Fatir nih waktu acara ini bakti sosial ketika Cikudeg itu kena musibah longsor Daerah Bogor ya? daerah Bogor. Oh, Gue hampir 1 bulan atau 2 bulan itu bolak-balik setiap weekend, berangkat malam Sabtu, gue pulang ke rumah malam Senin. bansos. Bansos. Kita bansos di sana, kita distribusi logistik dari para relawan yang memang itu tidak bisa diakses sama Roda 4 ya? Roda 4. Akhirnya kita sama komunitas teman-teman trail motocross ya kita antar tuh Berarti ini sampai ke lokasi-lokasi bawa bencana. bendera komunitas lu ya? Ya, Nah, komunitas. komunitas lu apa namanya? Motocross. Kalau di komunitas itu sendiri kan banyak ya sebetulnya. Gue sih sama semua teman-teman komunitas masuk selama itu memang satu hobi. Satu hobi ya? Main lumpur. Oh, main Gitu. lumpur. Oh, sebetulnya Nah main lumpur. ini salah satu faktor pendukung aja Main apa sih. dulu? Ini ya murmur lah untuk memenuhi kebutuhan ini aja. Untuk ngomongin hasrat lu ya. Adventure ya. Gua adventure. Jadi biar agak apa ya ada sinematik gitu. Gitu bro. Gue juga pengen beli kayak gini teman-teman, cuman markasnya belum nyampe nih. Aduh, Insya Allah lah doain, teman-teman ya. doain lah biar ini ya. Nah, selain hobi lu ini ada kegiatan lagi gak? Di balik ini kegiatan apa? Ya itu tadi kegiatan gua yang pertama ya memang ikut nongkrong di sini di toko sama teman-teman yang bantu gua. Ya memang ini fokusnya ya. Artinya kalau orang Sunda bilang pandaringan, emang Pandaringan kita lah ya. nyarinya di sini. Terus aktivitas kedua yaitu tadi ngurusin konveksi. Berarti itu di rumah tuh konveksi? Konveksi di rumah. Oh, Konveksi di rumah. nyetak di rumah. Iya. Ada berapa orang? Ya kalau sekarang karena pandemi kan kemarin ya tinggal beberapa orang aja. Berarti lu kerasa banget ya corona tuh ya? Wah, dampaknya tapi kita sekali lagi nggak boleh ngeluh ya, karena pada prinsipnya rezeki itu nggak ada putusnya. Bro. Gua sempat lihat tuh di YouTube lu tuh acara gathering apa ya? Kalau nggak salah gue lihat di YouTube lu, acara gathering sama anak-anak sini apa liburan ke puncak? Oh enggak, kalau sama teman-teman dulu sih sebetulnya sebelum pandemi, ketika memang alhamdulillah order kita lagi bagus apa segala macam, ya gua berusaha apa ya
berbagi kebahagiaan antara gua sama kawan-kawan yang memang selama ini bantu gua, teman-teman yang di konveksi, teman-teman yang di sini. Kita selain itu juga kita jaga tali silaturahmi antara keluarga gua sama keluarga teman-teman yang ikut bantu pekerjaan-pekerjaan gua, bro. Gitu. Tapi setelah pandemi ini belum piknik lagi nih bareng-bareng kita. Iya ya. Maklum ya. Maklum lah kondisinya ya. ya. Mudah-mudahan kawan-kawan juga yang bantu-bantu gua di sini memahami kondisinya. Jadi gini Kak, ada istilah kalau sekarang tuh kalau udah sehat udah alhamdulillah. Benar. Sehat, Betul. makan pagi, siang sore udah alhamdulillah. Ya, betul. Jadi gitu ya, pesan gua sih buat terutama adik-adikan gua yang sekarang lagi apalagi kemarin tuh miris yang sekolahnya virtual apa segala macam, tolonglah diisi sama kegiatan-kegiatan yang positif, jangan mabar dulu ya kan. Betul. Itu disayangkan sebetulnya. Karena apa? Kalau sekarang sih mungkin masih bareng-bareng sama orang tua, masih apa, tapi ketika sudah mulai punya tanggung jawab sendiri, kita nggak mungkin, bro, tergantungan sama orang tua. Dan Nah. itu pun kalau posisinya orang tua kita orang punten dalam tanda kutip orang mampu. Tapi ketika orang tua kita kayak Kurang lah ya. ya kurang, bukannya kita bantu, masa sih kita harus ya itu ya, tolong buat adik-adikan, buat anak muda, tolong tetap semangat. Ya ciptakan hal-hal yang baru. Nah, nih gue mau nanya nih. Kan kalau di advertising ini kan nggak jauh dari internet ya. Oh iya, Nah, berarti kerasa banget ya, dulu dan sekarang. betul. Kalau dulu pasti agak sedikit kesulitan loh ya. Cari desain-desain tuh. Oh iya. Ya kan, kalau sekarang kan kita kan gampang. Ya kan, kita tinggal nyari prototipe aja desain di Referensi IG, lah, Pak. banyak Referensi lah ya. banyak referensi. Kalau dulu susah banget tuh ya. Kayak kalau dulu ya agak kerja keras, tapi sekarang sih boleh dibilang untuk referensi ketika orang mau buat logo seperti apa, kadang-kadang mereka sendiri bawa referensinya. Pengennya sih kurang lebih kayak gini nih, tinggal kita kreasiin seperti apa, yang penting tidak sama dengan logonya punya orang. Oh ya, hak cipta lah ya. Nah, kita betul, itu penting banget. Nah ini toko lu nih tiap hari buka? Toko gua buka jam 9 sampai jam 7 malam. Tiap hari nggak ada libur? Minggu libur. Oh minggu libur? Minggu libur. Oh kayak sekolah ya? Iya, benar. Kayak sekolah libur. Minggu libur dia teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau order atau pesan apa nanti Yes. WhatsApp aja ya? Boleh. Art design bukan personalis. Benar. Iya iya. Nah lu belanja bahannya itu dari mana? Kalau bahan-bahan baku sih sebetulnya sekarang mah udah nggak terlalu sulit. Tapi kalau untuk kaos kan lebih kecenderungan Bandung. Oh Bandung. Lu Bandung sebulan sekali apa seminggu sekali belanja bahan baku? Tergantung Lu berarti kondisional aja itu mah. belanja bahan yang gulungan itu? Iya, Oh. kondisional. Lu jahit? Betul, Kaos? betul. Jahit, sablon kita sendiri apa segala macam. Menyesuaikan kebutuhan aja dari konsumen. Kalau teman-teman tukang sablon kan rata-rata mereka belinya polosan karena mereka gue seneng tuh sama teman-teman yang kreatif kayak begitu gitu. Mereka sablon apa segala macam. Pokoknya sukses buat teman-teman semua. Berarti kalau misalnya gua nih dan gua mau pesan kaos, berarti gua tinggal input ke lu warnanya apa, bahannya Betul, apa, betul, size-nya, betul. size M misalkan 100, Betul. L 200. Betul. Nanti lu di situ langsung lalu jahit lu. Ya. Gitu. Oh. Termasuk desain gue bisa bantu. Lu tinggal kasih konsepnya kayak gimana, nanti di sini coba kita bantu. Gua share ke lu, gua kirim sekiranya udah sesuai sama keinginan lu, ACC kita kerjain. Per quantity belanja. Enggak, orang order harus pakai main quantity loh. Minimal 1 rosin. Ya nanti kita diimbangin aja. Nanti ketemunya dengan harga biasanya. Model kerjaannya kayak gimana? Artinya kan sablon sekarang kan banyak-banyak. Ada yang warna-warni, ada yang gambar apa. Kalau ada kaos yang polos, gambar- minimal harga lu per 1 lusin berapa? Minimal harga deh. Kalau harga sih kompetitif, sensitif sih soalnya ya, apalagi nanti ini di share di Iya. channel juga. Iya. Gue nggak enak juga sama temen-temen yang Jadi satu intinya Indonesia. mulai 30 ribuan lah ya. Ya, mulai Mulai 30 ribuan lah ya.
tradisional lah, Iya. disesuaikan dengan kebutuhan yang lainnya. Gitu bro, jadi sih lebih ke perjalanan dari mulai nol gue rintis usaha sampai sekarang gue berjalan. Anak sekarang berapa? Gua dua. Paling gede? Harusnya 3 bro. Oh, Harusnya 3. Jadi yang kedua nih cowok. Artinya memang bukan belum milik gua kali. oh ya, lu belum nitipin ke lu ya? Ya betul. Jadi ganti lagi deh sama. Oh, usia berapa? Baru lahir. Oh, baru lahir. Iya, baru lahir. Tapi untung ibunya selamat kan itu. Alhamdulillah. Paling gede usia berapa anak? Sekarang 14 tahun. Cowok. Cewek. Yang adanya? Yang adenya baru 5 bulan. Oh, baru 5 bulan? Iya. Oh, baru 5 bulan. Berarti udah lewat puasa dong. Nggak ada nambah lagi. Nambah anak, gua bukan nambah istri maksudnya. Ya kita lihat nanti lah ketika memang Allah masih percaya, kasih kepercayaan untuk gua punya lagi omongan. Alhamdulillah. Artinya kita nggak muluk-muluk deh. Ketika memang dikasih titipan lagi ya kita terima, alhamdulillah. Kalau yang ada juga sekarang alhamdulillah. Ngopi dulu. Oh iya, lu kopi pahit sih. Kopi pahit emang bagus sih kopi pahit. Kopinya pahit. Bagus kan kopi pahit. Nih, pas hujan kayak gini orang sepi juga dong. Ya Musim hujan kayak gini nih. Ya kayak gini sih, artinya kan yang gue bilang tadi. Alhamdulillah sih kerjaan selalu ada. Ya cuman tinggal kapasitasnya aja, banyak sedikit. Ya. Tapi kan tinggal kita menikmati dan tidaknya. Yang disebut berkah tadi. Oh, Kita iya, nyari berkah, bro. Gitu. Tapi lu soalnya belum pernah ngerasain ini ya, kerja kayak di Senin sampai Sabtu udah tadi ya di PSD itu ya. Iya. Lu Senin Sabtu masuk terus tuh ya. Iya. Isinya juga kan di dalam kotak lah ya, zona aman lah ya. Lu berani juga tuh. Tapi gua nggak bisa kerja yang seperti itu justru. Iya. Gitu. Gua lebih seneng yang ya karena memang itu tadi karakter gue itu nggak bisa di bawah tekanan, apalagi memang tekanannya itu di luar prinsip-prinsip gua. Gitu. Ya karakter lah beda-beda. Iya. Tapi emang lebih enjoy sih kalau kerja itu sesuai dengan hobi kita tuh lebih enjoy, kita lebih menikmati. Bener nggak? Betul banget. Jadi pekerjaan yang sekarang gua gelutin ini ya memang sesuai dengan karakteristik gua suka ngoprek, gua seneng dengan seni, terus juga tidak terbatas waktu. Betul. Bebas lah ya. Tapi tanggung jawabnya lebih gede. Lu bawa orang lu. Betul. Nah, jadi Ya. semuanya tim lu ada berapa orang? Kan di sini 2 orang tuh. Ya kurang lebih 5 lah. Sama yang di rumah. Ya. Oh. Itu sesuai dengan bagian dan skill-skillnya. Ya kalau dulu sih lumayan kalau sebelum pandemi. Dulu kalau masalah kan pernah digantung tuh ya. Bojong kan? Wah itu cerita lama lah. Oh iya. Gue sempat pakai di sana dulu. Senang juga sih gua ngeliat channel lu tuh, adventure kayak gini tuh. Ya karena gue dari dulu lebih seneng ke alam. Makanya ketika gue cari hobi itu apa yang sekiranya berhubungan dengan alam, dan akhirnya gue coba ikut main trail, gue adventure, dan itu yang pas sama gue. Berarti kalau kayak gitu bisa dong ya kalau ada orang pesan seperti ini ya? Oh bisa. Per meter. Poster bisa. Sekarang kan lagi rame kayak gini nih. Oh betul. Sebutannya apa kalau kayak gitu? Poster aja sih. Oh, Poster. foto-foto kayak poster gitu Ya ya? betul. Foto, poster kita bisa bantu. Lagi rame sekarang kayak gini nih. Sorry bro, jadi agak berisik sambil ada gawean nih, maklum di workshop ya kan. Iya, tapi lebih enak sih kalau ngobrol di workshop gitu. Betul. Iya. Tapi ngomong-ngomong udah berapa jam kita ngobrol nih kan? Oke, makasih lu udah mampir ke tempat gua di sini. Teman-teman juga makasih. Jangan lupa terus ikutin nih channelnya Mulia Noise. Iya. Lu subscribe, lu like. Ya, sekalian lu apa Gordon Noise juga ya? Oke. Bro, ada pesan nggak tips buat teman-teman nih sebelum kita
kita tutup ya obrolan. Yang jelas buat adik-adian gua ya, anak muda sekarang ya, intinya lo tetap semangat. Ketika lo punya harapan, punya keinginan, selalu optimis. Iya betul. Jangan pernah istilahnya lo, wah ini nggak mungkin dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena yang tadi lu bilang lu orangnya pemimpi kan. Betul, gue pemimpi. Dan ini salah satu pemimpi-mimpi gue yang selama ini gue kejar. Mimpi lu next, your dream apa nih? Yang jelas mimpi gue dalam waktu dekat gue pengen daftar haji sama Amin. umroh. Amin. Insya Allah. Kita doakan semua. Insya Allah, amin. Jadi intinya podcast ini bukan hanya orang kenal aja atau tokoh, ya kan? Betul. Kita pun bisa. Karena Betul. semua orang pasti punya pengalaman, punya cerita. Betul. Kita saling memotivasi Nah, aja. jadi teman-teman ambil yang baiknya, ya kan? Mudah-mudahan dari kisahnya perjalanan Gordonis ini bisa kita ambil. Yes. Yang buruknya jangan deh. Yang tadi tuh obrolan barbar tuh di part 1 tuh. Kalau di part 1 jangan diikutin tuh, gitu tuh. Udah, janganlah. Don't try this at home pokoknya. Nah, yang part kedua ikutin. Betul. Ya kan? Karena itu jalan menuju sukses seperti itu. Ya kan? Banyak lika-likunya, dan satu yang tadi gua seneng sama Pak Agus itu bener-bener. Betul. Ya kan? Lu berarti bisa ngejaga amanah. Susah loh. Bikin orang itu percaya sama kita tuh susah. Enggak semata-mata kan Pak Agus ngasih uang seberapa kayak gitu kan. Oh, betul. Nah, betul. Dia udah percaya sama lu juga kan, dan tidak lepas dari yang di atas juga. Amin. Ya kan? Ya itu tadi kerja tanpa doa. Oh betul. Pincang ya. Iya. Nggak nyampe-nyampe ya? Nggak nyampe-nyampe. Doa juga Iya. tanpa kerja. Nggak Doa mungkin. Seorang istri ya, Nggak- benar-benar bantu ya. Betul. Wah itu pasti banget. Iya kan? Di situ salah satunya. Nah, teman yang belum menikah, nikah deh. Biar doanya double, ada yang doain juga istri di Benar. rumah, ya kan. Terutama- Tapi jangan berharap banyak. Berarti kalau doa istri satu sedikit, istri dua banyak. Enggak, maksudnya bukan berarti nama istri juga, enggak gitu juga, bro ya. Tapi juga pesan buat teman-teman semua, orang tua, terutama orang tua. Iya, orang tua. Selain istri ya, orang tua ya penting ya. Mm-mm. Ya lo jaga, lo rawat, ya pokoknya lu muliakan deh orang tua. Oh, udah. Iya, itu udah keramat tuh. Oh, keramat Doanya banget, orang tua. keramat banget. Dan Oh. sedekah ya, Kenapa? sedekah ya. Penting dan wajib. Penting dan wajib. Dan wajib Tiap bulan harus ada tuh. harus. Oke. Bro, makasih. Siap. Gua udah bikin konten ngobrol sama Lun. Ya, kan? sama-sama. Mudah-mudahan Makasih teman-teman juga ada lo yang bisa diambil. Udah mampir tempat Ya gua, kan? makasih ya. Jadi bagi teman-teman yang sekitar Cilengsi, Jabodetabek kenal dengan Gordonis, silakan di Halo, bro. dan Salam. follow juga subscribe juga channelnya Gordonis. Apa itu nanti saya cantumin juga. Yes. Ya kan? Semoga Terima kasih. bermanfaat. Amin. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.